Oke guys, selamat malam. Apa kabar ya kan? Oke. Jadi gambarnya si Otong lagi mau nembak ya kan? Nembak IHSG ijo katanya. Consumer, ICBP, INDF ijo. Widih, ya kan? Gimana prospek sektor konsumer di akhir tahun dan peluang investasinya ya. Jadi kita akan bahas nih mengenai hal ini dan beberapa analisa saham pilihan dan analisa IHSG dan blue chip gitu ya. Mungkin kita masuk ke sini dulu ya guys. Ya. Kita masuk ke sini dulu. Ya, jadi kalau kita ngelihat ya guys, gitu ya. Mana tadi? Nah, kalau kita lihat dari sini ya, udah oke, cuman ya udah kecil-kecil gini gue agak-agak takut ya, gitu ya. Nah, mungkin target-target daerah sini ya. Ini udah ketutup, alhamdulillah ya kan. Next targetnya yang ketutup yang di sini nih, ya kan. Nah, apa namanya? Mungkin dia akan koreksi dulu ya. Daerah-daerah sini nanti gitu ya. Kita lihat 5618 apakah dia bisa koreksi atau enggak gitu ya. Nah, tapi guys, kalau menurut gua wajar gitu ya. Nah, di saat ijo-ijo gini bakalan banyak tuh yang apa ya merasa 90%. Tadi ada yang ini, wah saya 90% om gitu ya. Ngakunya master. Ya udah oke lah bos gitu ya. Apa namanya? Cuan gitu ya. Di masa musim ijo lu pipis pupuk apa namanya upil atau apapun jadi duit men gitu ya, taruh di saham ya kan, asal yang benar. Nah, tapi menurut gua harus hati-hati. Di saat bulan-bulan ini oke lo cari cuan gitu ya, 90% lo menang apa segala macam. Tapi measure of a trader, a good trader atau good investor gitu ya. You know when to stop. Ya, when to stop, when stay put apa namanya ya? Kapan harus stay put atau menjaga jarak dan kapan lo ikut campur gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Menurut gua kita harus hati-hati ya. When ini euforianya udah mulai kelihatan nih, gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Apakah win dress-nya akan tetap? Yes, win dress-nya akan tetap. Apakah akan naik? Yes, akan naik gitu ya. Tapi harus hati-hati. Di suatu saat akan ada gojlakannya. Dan kalau teman-teman nggak pinter gitu ya, pasang-pasang SL, pasang-pasang trailing stop, pasang-pasang stop loss gitu ya, nanti takutnya keguyur and then nggak bisa ngerayain window dressing. Jadi harus hati-hati ya guys, tetap waspada, jangan dibiarin kosong. Kalau nanti koreksi, nah gitu ya, pokoknya dipasang stop lossnya. Nah, ini JKSE guys. Tadi kan gue akan bilang mengenai consumer gitu ya. Tadi gue udah bilang bahwa jangan terlalu lihat yang kayak begini nih guys. Tadi gue taruh gitu ya. Your plan is your plan. Selalu ada apa namanya ketidaksesuaian di saat apa tidak terjadi gitu ya. Rencana sih kayak begini, tapi realitinya ujlak. Dan sering kalau di saham tuh kayak gitu. Jadi setiap saat at all time pasang payung, sedia apa namanya buat terjun payung, sedia juga resiko. Prepare. Persiapan. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat guys, hari ini gue akan masuk langsung ke topik ya buat teman-teman biar nggak lama gitu ya. Hari ini consumer lumayan hijau semua ya, gitu ya. Dan inilah apa namanya? Apa sih namanya? Keijuannya, keijuan. Jadi ICBP, HMSP segala macam lumayan lah naik semua gitu ya. ICBP terutama di lead, lalu setelah itu ada Kici, apalah ini nggak ngerti gue juga gitu ya. Kita lihat ada HMSP, roti dan segala macam ya. Ada GGRM Indef. Nah, menurut gue sih emang udah waktunya. Lalu kita ada WIM dan ini ya. Tapi juga ada beberapa yang nggak jalan nih, seperti apa namanya? Apa yang lain nggak kurang ini sih ya,
Hoki, nih yang belum jalan ya. Kakasido, ya kan? Camp, jualan es krim, keju, gitu ya. Ini beberapa yang perlu kita lihat nanti nih ya. Lalu Tebla juga nggak masuk, gitu ya. So, apa namanya? Aisyah juga yang kemarin lagi jalan, gitu ya. Sekarang hari ini koreksi, gitu ya. Oke, nah dari sini kita lihat adalah ada beberapa Cleo dan segala macam. Ya, tapi don't worry guys. Kita juga lihat bahwa untuk window dressing oke nggak Om? Gitu kan pertanyaannya ya. Om, window dressing oke nggak Om? Oke, gue kecilin. Ini hari ini ya guys ya. Dan ini kalian bisa pakai di HQ gitu ya, HQ bot gitu ya. Dan ini juga gue keluarkan di HQ bot gitu ya. Nah, kalau kalian mau belajar, monggo nanti apa namanya kasih tahu. Ntar gue tanya sama Pak Mansu. Oke. Nah, yang ada di sini guys, ya, yang ada di sini ini adalah apa namanya seasonality-nya. Ya, kalian bisa lihat bahwa kalau di November dia apa namanya peluangnya memang sama kayak di Desember dan ini udah cuan, gitu ya. Mudah-mudahan udah 3 tahun berturut-turut dia cuan terus satu hijau. Nah, mudah-mudahan di Desember ini cuan gitu ya. Nah, setelah Desember cuan, hati-hati di apa namanya Januari kemungkinan besarnya juga lumayan ya. Cuan terus ya. Jadi 4-1 nih ya. Ya, or ini Januarinya merah gitu ya. Apa namanya 4-2 lah. Kalau misalnya kayak begitu gitu ya. Nah, tapi kalau yang di sini Januari 3-2 lah gitu ya, ada kemungkinannya dia hijau. Sedangkan di sini masih oke lah, terutama di hari-hari ini dia hijau gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya, consumer kenapa sih Om dibilang kalau consumer itu apa namanya bagus buat defensif dan segala macam. Ingat ya, consumer itu kalian tentunya semuanya tahu bahwa kalian semua perlu makan. Ya, nah ini adalah apa namanya? Gue mau kasih lihat consumer index, ya, dibuat dalam chart. Oke, mana dia? Yuhu, I don't know where. Oke, nah, jadi kalau kalian lihat dari 2008, ya, dia sempat down dikit gitu ya, down gitu ya, down, habis itu naik. Ya, dan naiknya itu lumayan ya guys kalau lo keep seperti ini. Dan ini belum ada istilah telat ya guys. Ingat ya, kalau kalian baru masuk Om, gue baru masuk di 2020, gue baru masuk 2021. Boleh nggak Om? Menurut gue sih timingnya tepat ya. Ya, lo lihat ya, dari 2009 sampai 2015, so 6 tahun ya. Lalu turun lagi, habis itu sekarang 5 tahun ya, kurang lebih ya, or ini 3 tahun ya, habis itu turun. Nah, kalau gua ngelihatnya ini modelnya patternnya sama nih. Ya, dari 2007 habis itu dia turun. Ya, dari sini juga dari 2018 dia turun sampai 2019. Mudah-mudahan dia naik lagi. Ya, kalau dia naik lagi di atas EMA 20-nya menurut gua oke banget. Dan ini di monthly ya guys. Kalau kalian bisa melihat ini di monthly. Gitu ya. Nah, apa namanya? Tentunya kalau ini kan sektornya, ya. Tapi kalau menurut gua, kalau untuk di invest gimana Om? Kalau menurut gua untuk di invest guys, ya. Ingat ya, karena gua orangnya TA dan sedikit FA gitu ya. Tapi kalau gua FA-nya gimana? Gua akan pertama seperti Opa Warren Buffett, look around, kalau dia dipakai, oke, gitu ya. Habis itu lihat laporan keuangannya. Nah, sekarang kita lihat look around, kalau dia dipakai oke. So meaning apa? When VR, ICBP, INDF it's still okay gitu ya, right? Nah, tapi kalau belum MA20 guys di bulanan di sektornya, ya, lo harus bersabar. Kenapa? Kalau lo lihat di sini, ya, lihat, gojlakannya juga lumayan nih. Lihat, dan ini geraknya kecil banget, men. Ya, lihat ya. Gerakannya kecil banget. Dan gerakan kecilnya itu sampai berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru masuk ke berapa kita? Bulan ke berapa? 8 ya. Dan masih still ongoing gitu ya.
ya. Lalu di sini juga kayak gitu, 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, di sini set lebih panjang. Oke. Lalu MA20-nya masih belum. Kalau gua mau invest, even invest pun gua ngelihat FA-nya TA-nya seperti apa. Nih ya. Jadi kalau gua ngelihatnya nanti nih, kalau dia tembus MA20 di monthly. Nih ya, untuk invest. Ya. Nah, tadi untuk WinRes gua bilang bahwa di sini ada kemungkinan dia oke nih, ya. Ininya 3:2. Ya kan, untuk WinRes di bulan Desember, lalu di bulan Januari malah lebih bagus, ya, 4:1. Kita gak tahu kalau di sini ya 4:2, gitu ya. So kalau 4:2, kemungkinannya berapa tuh? 1 2 3 4 2 50%. 4:6, ya. So 4 ya lumayan lah, gitu ya. Ya, kurang lebih ada 66% chances bahwa akan ada hijau di sini. Di Desember ada 60% chances, which is apapun yang di atas 50% is good enough. And then kalian harus pergi ke chartnya, ya. Gua akan masuk ke chartnya, guys, atau ke seasonality chartnya, gitu ya. Gua akan taruh di sini Unilever. Unilever hampir kemungkinan besar adalah dia hijau di Desember. Unilever. Oke. Ya, tapi dilihat lagi ya chartnya ya, guys. Jangan lo lihat seasonality-nya, nanti chartnya habis itu lo nggak ngeliatin lagi, ya. Lalu setelah itu ICBP. CBP juga hampir seluruhnya hijau, gitu ya. Lalu setelah itu ada hoki, ya. Oh, tidak cukup. Oke. Cleo. Oh, belum juga. Maaf. Apalagi INDF udah, Unilever udah. Oh, INDF-nya belum. SC, INDF, ya. Nah, ini juga bisa dilihat hampir 60 atau 80% dia hijau, gitu ya. Sedangkan yang lain kalian boleh coba sendiri-sendiri, gitu ya. Apakah si Cleo GGRM dan segala macam. Ya udah deh, gue coba deh. Om GGRM, ya udah, ya. Hampir seluruhnya hijau. Lalu HMSP juga hampir seluruhnya hijau, gitu ya. So menurut gua these 4 leading and big bobot, gitu ya, ini bisa jalan. Oke. Nah, dari sini kita masuk ke chart ya, gitu ya. Sebentar. Ya. Kayaknya gua harus part 2 ini biar nggak kelamaan. Gimana? Nggak usah lah ya, males. Oke, lamaan deh. Lalu kita lihat ya, Cleo masih lancar, gitu ya. Unilever masih downtrend. Kemungkinan kalau naik mungkin nanti akan nyampe sini ya, 7397. Ini mulai jalan, gitu ya, tapi ya slow. Tapi kalau menurut gua ya itu, the price is, kalau kalian menunggu sampai invest, tungguin dia di area kalau udah keluar dari 9100. Ya, kalau enggak, mendingan lupain aja, guys. Tungguin aja nanti. Ya, mungkin di bulan Januari kali. Nah, setelah itu ada ICBP. ICBP naik ya, tapi belum, kalau kuncinya adalah kalau dia bisa keluar dari 10.500, baru boleh diokein, mungkin bisa ke 1.500. Overall, nih, lagi penentuan. Kalau dia bisa tembus, guys, nah, baru lo akan nanya ke gua, lo megang apa om? ICBP, gitu ya. Kalau INDF sebenarnya udah ya, tapi masih sideways, gitu ya. Dan dia pasti akan nunggu kakaknya, gitu ya. Jadi kalau menurut gua, tuh, ya, targetnya dia harus masuk uptrend yang ada di sini dulu, nih, ya, ke 8181 baru oke talk chair. Kalau enggak sih, dia mungkin akan sideways lebih lama. Oke. Nah, itu INDF, guys. Lalu ada
Cleo. Cleo tadi gue bilang ya masih lancar jaya ya, naik ke atas terus mudah-mudahan ke 515. Lalu setelah itu ada Emior. Emior sideways, WLTJ sideways ya. Kalau sideways mungkin lupain aja dulu ya. Terus apalagi GGRM. Ini udah mulai naik ya guys, dan targetnya 46.000, 47.000. Kalau dia tembus boleh diambil, SL-nya ditaruh di sini 418, 41.000 ya, 41.000 lah. Lalu Hamase juga kalau misalnya keluar mungkin bisa ke sini ya, 1635 ataupun 1557 ya. Overall masih downtrend guys. Kalau kalian lihat ini jauh banget ya. So, kalau kalian mau invest di daerah-daerah sini, kalau dari sisi TA, kalau gue sih nggak rekomen. Tunggu sampai dia di atas EMA 20 ya. Kalau di atas EMA 20 guys, kenceng lo lihat. Kenceng guys, kenceng. Beneran deh, percaya sama gue. Ya, and then you can keep it until what? 2009 until 2013, which is 4 years guys. And then dia koreksi lagi, begitu dia di atas sama 20 just lo ngambil misalnya di sini ya, telat lah 2015 ya, lumayan lah sampai setahun ya kan. Kalau yang ini gimana? Kalau menurut gua sih kegoceng sih bisa, asal dia bisa tembus dari EMA 20 nya. Oke. Nah, setelah itu ada Sido kalau menurut gua asal lo sabar-sabar aja, dia udah ATH ya guys. Gitu ya. Jadi lo sabar-sabar aja. Lalu ada Hoki. Hoki sebenarnya ya masih lumayan, salah. Kok hokinya begini? Nah, Hoki masih oke lah jalannya ya. Naik-naik ke atas. Lalu setelah itu, setelah Hoki ada Wim, another rokok gitu ya. Ini mau sentuh nih ya, hati-hati ya guys gitu ya. Mau sentuh bulanan atau yearly-nya, jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi kalau kalian kesentuh harus hati-hati di 632, mungkin dia koreksi dulu, koreksi sampai 518 baru beli lagi. Dan kalau tembus dari 647 bisa ke 837. Dihitung risk reward-nya ya guys. Oke. Right. Lalu kita akan bahas mengenai beberapa saham. BRPT overall sih udah naik ya, cuman ini kayaknya lagi di tes iman kita gitu ya. Jadi kalau gua melihatnya, kalau dia turun EMA 20 gua akan lihat lupakan dulu karena dia akan ke 876 ya. Terserah bandarnya mau kemana dar gitu ya. Kalau lo mau naikin monggo, kalau lo nggak mau naikin ya udah turunin aja. Tapi kalau menurut gua kita lihat ya, tahan-tahanan aja, belum nyentuh juga, belum false break juga, ya udah santai aja ya. Overall masih uptrend, mungkin agak turun dikit gitu ya, tapi masih nggak apa namanya, masih oke lah gitu ya. Lalu BBTN masih naik ya. Merah dikit nggak apa-apa, merah dikit santai aja ya. Lalu Pitro juga sama, merah dikit, mungkin dia mau koreksi lagi gitu ya. Kalau nggak dikoreksi lagi besok mungkin bisa terbang. Lalu ada TCPI, udah dibilang sampai 7.000, dia malah langsung gua salah nih. Tapi ya udahlah, biarin aja. Toh gua salah pun juga cuan. So, mudah-mudahan kalau dia bisa tembus, dia koreksi dikit sini, terus jalan lagi, bisa ke 8.000 ya. Oke, lalu setelah itu ada BMRI. BMRI lancar jaya ya menurut gua ya, walaupun merce gitu ya, masih overall masih di jalannya gitu ya, masih di channelnya gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 7353 ya. Lalu ada TPIA. Bismillah, gitu ya, nyampe 9.000 gitu. Kan udah gue bilang, udahlah gitu ya. Antam menurut gue sih masih oke ya. Nikelnya lagi sideways, jadi Antamnya juga lagi sideways deh ya. Jadi tapi menurut gue masih on track. Dia akan menuju 1300-nya, which is the big number for them gitu ya. Sama kayak si Inco, dia akan menuju gocengnya, which is the big number for them
gitu ya. Mudah-mudahan naik lagi ke atas. Menurut gua akan jalan gitu ya. Lalu setelah itu ada Ali. Ini salah satu dari Antam BRPT dan Ali yang gue consider untuk gue take out kalau misalnya dia turun dari sini ya 10508. Tapi saat ini masih gue taruh, dia kayak mudah-mudahan masih bisa tembus. Oke. Setelah itu kalau besok kalau besok turun gue akan take out ya. Sorry ya guys gitu ya. Oke. Lalu ada TLKM. Infrastruktur juga lagi jalan ya guys, cuman menurut gua lagi bosan aja iniinnya. Nah, kalau yang ini guys, kalau menurut gua nih ya, daerah-daerah sini harus hati-hati 3.300-nya ya. Hati-hati ya guys. Mungkin dia akan koreksi, habis itu dia akan tembus sampai 38 atau 35 ya. Tapi kalian harus hati-hati gitu ya. Udah naik ke atas, ditunggu koreksinya. Koreksi kayak begini nih guys. Tang gitu ya. Satu di sini lo ambil, akhirnya naik tanjak ya. Banyak yang nungguin kok, tenang aja. Dan kalau lihat dari seasonality-nya dan segala macam juga lumayan gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada TLKM, ada Excel. Lagi koreksi ya guys. Mungkin dia akan ke 2251. Kalau dia mantul ke situ monggo diambil. ISAT sama juga lagi mau koreksi, mungkin dia ke 2168 atau 2089. Lalu setelah ISAT ada KIJA. KIJA lagi keluar ya, mudah-mudahan akhirnya ya KIJA best ya, mudah-mudahan sampai ke 230 gitu ya. Lalu setelah itu best juga kayak gitu, tapi kalau menurut gua masih masuk ranah sideways-nya. Kalau dia bisa keluar dari 190 bisa ke 210 ya. Boleh diambil nggak Om? Boleh aja kalau dia mantul di 175 gitu ya. Lalu setelah KIJA ada same lancar ya, oke lah, tapi ya hati-hati ya, kurang liquid. Targetnya 207. Boleh diambil Om, boleh. Kalau dia di area 173, SL-nya kalian ininya 156 gitu ya. Lalu setelah itu, setelah same ada BDMN. BDMN targetnya 2710, boleh diambil Om, boleh diambil, cicil aja 2665, targetnya 2824. SL-nya ditaruh di 2511. Oke. Lalu setelah BDMN ada LPPF. Ya. LPPF mudah-mudahan lancar ke 1400 gitu ya. Lalu setelah itu ada Bird. Dari burung kan tes support ya, tes resisten ya di daerah-daerah sini guys, di 1164 1115 gitu ya. Mudah-mudahan lancar jaya. Lalu ada BMTR. Masih jauh ya guys, target-targetnya daerah sini. Boleh ambil nggak Om kalau kayak begini? Kalau gua sih pas ngambilnya harusnya daerah-daerah sini ya. Di saat dia mantul, dia hajar, ya lo ambil gitu ya. Tapi kalau saat ini tunggu dia koreksi lagi, mungkin di pantulan di 250, nanti mudah-mudahan sampai ke 300. Oke, jangan takut tapi tunggu pantulannya. Tapi kalau udah breakout gimana? Boleh lo cicil, tapi resikonya lo harus tahu sendiri gitu ya. Kemungkinan karena dia akan ada pantulan. Cicil tapi ya, jangan di all in. Kalau all in berabe, nanti kena nyangkut ya. Oke. Citra lancar jaya ke seceng gitu ya. Lalu ada Pewon lagi koreksi dulu. Nah, ini kayak koreksi gini lo tungguin aja guys. Tungguin mana nih? Daerah sini 471. Ya, kalau dia habis itu mantul, taruh SL-nya daerah-daerah 454. Oke banget tuh. Ya. Setelah itu ada Doit. Mudah-mudahan lancar ke 300 ya guys. Udah boleh diambil sih. SL-nya ditaruh sini 243. Ya. Lalu setelah itu ada Pegas. Pegas juga boleh ya udah ketinggian sih ya. Cuman kalau lo mau ambil TP-nya di sini doang. SL-nya ya taruh-taruh di area-area 1146 ya.
Gua nggak garansi ya, resikonya soalnya lumayan besar gitu ya. Lalu ada MPMX ya. Ini juga menurut gua targetnya di 424 ya. Nah, ini baru keluar nih. SL-nya boleh lo taruh di 376 ya. Lo lihat nih apakah risk rewardnya, atau di sini nih juga boleh nih 388 ya. Nah, setelah itu ada MPMX, ada AMSP tadi udah. Harum lagi mau mantul ya. Pas banget, lo lihat dong patternnya ya. Namanya price action nih kayak gini nih guys. Lo lihat patternnya dan segala macam gitu. Not necessary pattern yang harus benar-benar by the book, tapi dari sini aja lo lihat nih karakteristiknya gitu ya. Oke. Setelah itu Harum ada Asa ya, mau mantul nih kayaknya nih, mudah-mudahan bisa tes ke 5561 gitu ya. Lalu setelah itu ada apa lagi? CBP udah, Medco. Ya, Medco naik ke atas, mudah-mudahan gitu ya, tapi kayaknya mau di sini dulu nih. Lalu kita bahas WWW ya. Wika mau koreksi dulu. Tadi ada yang gemeteran. Oh gimana? Oh merah gitu. Kayaknya ngambilinya di 1590 ya. Ya udah, kalau kayak begini mudah-mudahan uptrend ya. Ini lagi mau koreksi. Mudah-mudahan koreksinya cuma nyampe sini aja, 1422. Oke. Lalu WSKT sama WSKT juga kayak gitu. Sebenarnya menurut gue wajar lah dia koreksi. Target koreksinya sampai 954 ataupun daerah 905. Lalu ada WG. Kayaknya WWW lagi koreksi semua nih. Bener. Nah, di 193 gitu ya. Adi doang yang naik, cie. Dia ngomong, "Om, lu wawe. Gua yang keren sendiri, Om." Oke. Siap. Tapi hati-hati ya, guys. Ini udah ketemu trend line-nya. Ya, trend line yang sudah lama diberikan. Jeng ya. So hati-hati ya, guys, gitu ya. Lalu ada PTPP. PTPP masih jauh lah gitu ya. Mudah-mudahan sampai di 1334 gitu ya. Lalu ada Dimas. Dimas juga masih jauh ya. Mudah-mudahan lancar jaya. Apalagi Weton ya. Weton menurut gue juga udah mentok gitu ya. Nah, tungguin aja koreksinya daerah-daerah sini nih guys, 288 ataupun 273. Oke. Apalagi? Excel udah, Asri Rals. Asri lancar jaya ya guys. Nah, mudah-mudahan dia bisa tembus. Kalau dia tembus, dia ke 210 atau ke 223. Boleh diambil nggak Om kalau sekarang? Mendingan jangan guys, tunggu dulu koreksi gitu ya. Kalau mau diambil, kalau dia breakout di sini boleh. Habis itu lo SL-nya lo taruh sini 192 ya. Kalau misalnya lo taruh di sini, resikonya lo ambil di tinggi ya. Hati-hati ya. Jadi mendingan lo cicils. Oke. Lalu ada SPTO. SPTO ini lagi mau naik ya guys. Kalau kalian mau ngambil ya monggo gitu ya. Tapi nggak kurang liquid. Targetnya 456, SL-nya ditaruh 414. Mudah-mudahan nyampe ke atas. Oke. SPTO. Oke. Lalu setelah itu ada Doit. Doit udah ya belum? Udah. Lalu MBSS. MBSS mudah-mudahan nyampe 420 ya guys. Kalau dia mantul, target pantulannya bisa di sini ya guys, 383. Habis itu boleh diambil lagi gitu ya. Lalu setelah itu, aduh, mana sini? Nah, ini ya. Salah deh. Gitu ya. Oke, habis MBFF Agro. Kok malah ditulis itu? Udah caur ngomongnya ya. Lagi koreksi dulu, mudah-mudahan nyampe ke gopek gitu ya. Lagi turun dulu gitu ya. Lalu setelah Agro ada Breeze. Nah, yang ditunggu-tunggu nih. Mudah-mudahan lancar ya. Naik ke atas ke 1305. Dari tadi sih ada ugetnya, tapi gue masih menunggu. Kalau dia tembus dari 1400 mungkin udah oke. Oke. Lalu kita masuk ke Bang Tut gitu ya. Nah,
lagi mau koreksi ya guys, wajar aja ke 5438 ditungguin gitu ya. Kalau enggak, ya mudah-mudahan lancar sampai area-area sini guys. Nah, sini ya. Atau sinilah 6977. Oke. Lalu BBRI kemarin katanya gue lupa nih membahasnya. Wow, pada ini. Kalau menurut gue sih udah ada tandanya ya. Ya udah nih udah kayak begini ya. Kalau dia tembus 3870 hati-hati, berarti dia mau nutup gapnya gitu ya. Tapi kalau enggak ya lancar jaya. Bismillah aja nyampe lah 4750 ya. Kalau menurut gua sih soon or later he will go there. Sorry ya guys. Mohon maaf ya. Bis makan soalnya. Nah, ke 199 mudah-mudahan nih lancar jaya. Mudah-mudahan ya gitu ya MDKA. Lalu Tins koreksi dikit. Apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan sampai ke 1191. Lalu abis itu ada Tins apa ya guys? Indi ya. Indi kalau menurut gua Indi Array ya. Kalau dia tembus 1130 very sexy. Kalau sekarang mungkin koreksi dulu, ambil tenaga ke 1015 baru naik lagi. Oke. Lalu setelah Indi ada ya inilah PTBA gitu ya, lagi koreksi. Lalu kan udah gue bilang ya, hati-hati ya gitu ya. Kalau ini nggak sustain soalnya batu baranya masih jongjong gitu ya. Lalu Adro juga sama koreksi, ITMG juga koreksi. Ini koreksinya masih lumayan ya. Mudah-mudahan dia bisa mantul di area 8932 ya. Targetnya sih sampai 10.000 kalau menurut gua, which is nice banget gitu ya. Lalu apalagi setelah ITMG ada, coba kita lihat SMGR. Ya, ini juga mau mantul ya guys. Ya, dilihat ya. INTP sama ini kayaknya mau mantul ya guys ya. Mudah-mudahan sampai 15.000. Kalau besok mantul boleh diambil ya sampai 15.500 and beyond ya guys, and beyond. Mungkin sampai 16.000. Oke. Lalu ada PNBN ya. PNBN katanya oke, tadi ada gluget-glugetnya gitu ya. Targetnya ke sini 938 boleh diambil Om. Resikonya agak tinggi ya guys. Kalau lo mau ambil monggo, tapi kalau menurut gua harus hati-hati, tunggu dia koreksi kayak begini lagi ya. Setelah PNBN ada ERA. Nah, ERA nih dari Mbak Wiwit nih, kelas gua, peserta kelas gua. Dia kode-kode gitu minta dibahas. Oke. Nah, ini mudah-mudahan lancar. Kalau dia tembus dari 1902 bisa ke 2198. Kalau dia koreksi mantul lagi boleh diambil guys. Nah, ya. Kayak di sini 1769, nanti kalau koreksi lagi ya di daerah sini ya 1801. Oke. Itu aja dari gua. Semoga 33 menit pas banget. Semoga berhasil semoga cuan ya. See you tomorrow. Hati-hati besok, hati-hati Kamis ya. Mulai gojlek tapi liatin apakah dia masih uptrend atau enggak dan selalu punya backup plan. Oke? See you. Good night. Bye. Bye.